Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran prakarya. Bertemu lagi dengan Ibu Suci Jarotunisa di pelajaran yang berbeda. Oke ya. Oke, kalian sudah membaca kontrak kerjanya kan ya di timeline kelas. Nah, itu adalah beberapa peraturan yang harus kalian taati. Oke ya. Nah, selain itu juga kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bertatap muka secara langsung dan belajar di kelas ya. Kalian juga pasti sangat kangen sama teman-teman kalian. Ya. Ibu kemarin sudah share silabus di e-learning dan di Google Classroom ya. Nah, mungkin ada beberapa yang yang dihilangkan, KD-nya yang dihilangkan ya. Salah satunya yang bab pertama yaitu produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal ya. Dihilangkan, jadi kita langsung loncat ke produk kerajinan berdasarkan kebutuhan global. Oke, kita langsung saja ya masuk ke bab pertama, yaitu tentang produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Oke, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna ya. Manusia diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, yaitu diberikan akal atau berupa akal pikiran ya. Nah, di dalam Al-Qur'an pun dalam surat At-Tin ayat 4 sudah dijelaskan bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, dengan akal tersebut manusia bisa belajar dan menemukan serta mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan ya. Salah satunya kita bisa mengembangkan usaha kerajinan gitu ya, agar bisa diterima oleh pasar global atau bisa bermanfaat juga dengan orang banyak gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian dapat memahami ide dan peluang usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Yang kedua, memahami analisa peluang usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Oke ya, di sini ada beberapa gambar, kalian amati gambar tersebut. Nah, sekaligus ini juga menjadi tugas kalian untuk hari ini. Ibu sudah share di Google Classroom tugasnya ya. Jadi kalian membuat 6 pertanyaan ya, berdasarkan 5W 1H. Berdasarkan gambar tersebut ya. Jadi kalian buat 5 pertanyaan dari gambar ini. Harus berdasarkan 5W 1H ya. Nah, ketika kalian sudah membuat soalnya, kalian tukar dengan teman kalian. Jadi ini tugas individu sekaligus tugas kelompok ya. Jadi nanti ketika kalian membuat soal, nah soal dari kalian itu akan dijawab oleh teman kalian. Begitupun sebaliknya, teman kalian akan menjawab pertanyaan dari kalian, kayak gitu ya. Nanti untuk tugasnya cukup perwakilan kelompok saja ya. Jadi nanti di tugasnya ada pertanyaan dari kalian dan teman kalian tentu dengan jawabannya. Oke, sedikit aja ya. Selanjutnya kita ke pengertian kerajinan global. Kerajinan global adalah sebuah kerajinan yang diciptakan oleh perajin Nusantara yang telah mampu menembus pasar global atau internasional. Produk kerajinan pasar global berasal dari Indonesia dan juga berasal dari negara-negara luar seperti benua Eropa, Amerika, Australia, Afrika, dan negara Asia lainnya. Oke ya, jadi kerajinan global itu sebenarnya kerajinan lokal yang sudah menembus pasar global atau internasional ya. Oke, selanjutnya di sini ada standar produk kerajinan global. Jadi kalau kalian ingin membuat produk kerajinan global, ada beberapa standarnya ya. Yang pertama,
produknya itu harus memiliki kualitas standar internasional, baik dari bahan baku, proses pengerjaan, dan daya tahan maupun keindahannya. Jadi ketika kalian ingin membuat produk kerajinan, kalian harus lihat dulu dari bahan bakunya, terbuat dari apa gitu ya. Yang pasti bahan bakunya itu harus khas dari negara tersebut ya. Terus selanjutnya ada proses pengerjaannya. Nah, proses pengerjaannya itu seperti apa? Gitu. Jangan sampai nanti ketika kalian ingin membuat produk ingin menembus pasar global, tapi pengerjaannya saja, prosesnya saja itu sangat misalkan manual atau sulit gitu ya. Nah, itu akan menghambat juga ya, menghambat produk kalian nantinya. Terus daya tahan maupun keindahannya. Tentu daya tahan ini adalah yang paling penting ya. Jadi kalau produknya saja daya tahannya sudah rendah, cepat rusak, nah nanti bagaimana bisa bersaing dengan produk yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ini menembus pasar global karena kearifan lokal yang dikandung. Oke, jadi ketika kalian ingin membuat produk kerajinan global, jadi sebenarnya apa sih namanya, produk kerajinan global ini harus sesuai dengan harus mengandung kearifan lokal. Misalkan produk khas Indonesia itu apa, misalkan batik. Nah, bisa kalian kembangkan batik itu menjadi produk bermacam-macam produk seperti itu gitu ya. Jadi pokoknya kalau ingin buat produk ya harus mengandung kearifan lokalnya gitu, agar apa sih namanya, unik gitu ya, agar bisa ada bedanya dengan negara-negara yang lainnya. Terus yang selanjutnya, mampu menampilkan kebaruan desain ya. Jadi kalau kalian ingin membuat produk juga jangan itu-itu aja ya. Jadi harus sesuai dengan pasar, harus sesuai dengan model-model terkini gitu ya. Kalau kalian modelnya itu aja ya tidak akan menarik minat pasar ya. Oke, pelaku usaha dalam bidang kerajinan harus mampu melakukan penyesuaian desain produk kerajinan yang dikembangkan agar selalu diterima pasar. Tadi ya, jadi kalau kalian ingin membuat kerajinan itu harus sesuai dengan perkembangan zaman ya. Misalkan sekarang lagi trennya apa gitu ya, kalian buatlah penyesuaian desainnya gitu. Terus sebuah desain dapat diterima pasar global ketika desain tersebut bersifat lokal. Tadi ya, jadi kalau produknya itu harus khas, harus unik gitu ya. Dan tapi tetap harus menampilkan corak modern. Jadi meskipun itu produknya produk lokal, produk khas suatu negara gitu, tapi tetap harus menampilkan corak modern gitu agar bisa diterima oleh negara lain ya, agar bisa diterima oleh semuanya gitu. Dan sesuai juga dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya ada upaya transformasi yang dapat dilakukan melalui pengembangan desain. Yang pertama, melakukan pengembangan desain melalui penciptaan produk yang orisinil. Jadi kalau kalian ingin membuat satu produk, nah bisa kalian membuat produk yang benar-benar orisinil atau menciptakan produk yang belum ada gitu ya, atau tanpa menyempurnakan dari produk yang sudah ada. Yang kedua, bisa juga kalian melakukan dengan pengembangan memodifikasi desain kerajinan yang sudah ada. Jadi bisa dilakukan dua macam ya. Bisa kalian membuat produk yang benar-benar asli buatan kalian gitu. Bisa juga kalian bisa memodifikasi kerajinan yang sudah ada. Selanjutnya, menyusun usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Nah, usaha kerajinan merupakan sebuah peluang yang bernilai ekonomis tinggi karena dapat menjual produk kerajinan dengan pasar yang berskala luas, yaitu pasar global. Nah, jadi ketika kalian ingin memulai bisnis kerajinan, diperlukan usaha yang benar-benar matang ya, agar usaha tersebut bisa berkembang atau bisa terus-menerus, bisa efektif dan efisien. Nah, perencanaan usaha yang baik adalah perencanaan yang dapat mengingatkan pelaku usaha untuk tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi harus fokus ya, agar produknya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk memulai usaha kerajinan. Yang pertama, menganalisis jenis usaha kerajinan. Oke, jadi menganalisis dan menentukan jenis produk kerajinan yang akan dijual harus dengan persiapan yang matang. Terus produk kerajinan yang akan ditetapkan harus merupakan sesuatu yang diminati oleh pasar
Oke, jadi kalian pertama harus menganalisis menentukan jenis produknya dulu ya dengan matang. Terus kalian juga produknya itu harus merupakan sesuatu yang diminati oleh pasar. Yang kedua, merencanakan usaha dengan menyusun konsep yang sesuai. Kayak perencanaan usaha yang harus dipikirkan sejak awal ketika calon wirausahawan ingin memulai sebuah usaha. Perencanaan harus ibarat sebuah konsep. Jadi ketika kalian menyusun usaha atau merencanakan usaha, harus dilihat dulu ya, gambaran perencanaan keuangannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, pengembangan target pencapaiannya, dan strategi pemasarannya itu seperti apa. Gitu. Jadi harus benar-benar matang ya, harus dirincikan penyusunannya baik-baik. Terus yang selanjutnya, analisis dari pesaing usaha. Melakukan analisis sederhana dari pesaing usaha kerajinan dapat menjadi cara yang tepat untuk menciptakan strategi bisnis yang lebih baik. Oke, jadi sebagai calon wirausahawan, hendaknya kalian bisa belajar dari pengalaman sukses dan gagalnya orang lain. Misalkan kalian ingin memulai bisnis usaha kerajinan rotan misalkan, nah kalian bisa lah cari-cari di internet atau di YouTube ya, lihatlah pelaku usahanya, pengalaman suksesnya seperti apa, gagalnya seperti apa. Nah, hal ini dapat membantu kalian untuk menciptakan strategi bisnis kerajinan yang terencana gitu. Oke, selanjutnya strategi pemasaran tepat sasaran. Jadi strategi yang tepat akan membantu perkiraan seberapa besar potensi usaha kerajinan yang akan dijalankan. Nah, rencana pemasaran meliputi segmentasi pasar, cara pemasaran, dan promosi yang dirancang sesuai dengan target pasar sehingga dapat ditetapkan rencana anggaran untuk penjualan, harga, distribusi, dan biaya lainnya. Yang kelima, laporan keuangan. Pelaku usaha kerajinan harus memiliki cara pengelolaan anggaran keuangan agar usaha dapat tetap berjalan secara efisien dan lancar. Dalam laporan keuangan, seorang wirausaha harus memperhatikan antara keuangan untuk kepentingan usaha dan kepentingan pribadi. Jadi kalau kalian ingin membuat usaha, ada baiknya laporan keuangannya juga harus jelas ya, pengelolaan anggaran keuangannya juga harus jelas ya. Jadi kalian harus memisahkan antara uang pribadi dengan uang kepentingan usaha. Hal ini tentu akan mempermudah bisnis usaha kalian ya. Nah, yang terakhir adalah menjaga kualitas produk kerajinan. Jadi seorang wirausahawan kerajinan harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar produk tersebut dapat bersaing di pasar global. Oke, jadi kalau kalian membuat produk kerajinan ya harus kualitasnya juga harus baik ya agar bisa bersaing dan bertahan di pasar global nantinya. Terus dalam kondisi persaingan pasar global yang ketat, tuntutan harga yang terjangkau dan keinginan desain kerajinan yang selalu berubah setiap saatnya membuat kualitas produk menjadi hal yang sangat penting. Oke, jadi biasanya kalau misalkan kalian ingin belanja ke pasar, pasti kalian ingin melihat harganya dulu ya. Dari harganya, dari desainnya. Nah, itu pun berlaku untuk pengusaha ya, calon wirausaha. Jadi kalian juga harus memperhatikan harganya terjangkau tidak nih dalam di pasaran gitu. Terus desainnya baru apa tidak nih gitu, kekinian apa tidak gitu. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya dalam kualitas produk kerajinan. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya ditunggu ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh tanyakan secara langsung. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.